Berlatar pada tahun 2005 di Korea, cerita diawali dengan memperlihatkan seorang pria misterius menabrak bagian belakang mobil orang lain, entah karena mabuk atau memang disengaja. Ia langsung keluar dari mobilnya untuk meminta maaf dan inilah yang dia lakukan selanjutnya. 나중에 딴소리 하지 말아요. 제대로 났네. Keesokan paginya kita akan berkenalan dengan seorang anggota kepolisian bernama Taesuk. Ia yang saat ini mendatangi lokasi tempat kejadian perkara semalam, menemui ahli forensik bernama Sujin untuk bertanya perihal jam berapa korban tewas. Barangkali ada kesamaan dengan kasus pembunuhan yang akhir-akhir ini sering terjadi. Bukan itu saja, Taesuk juga memeriksa kondisi mobil korban dan di sana ia menemukan ada sedikit bercak pada bagian bemper. Curiga jika si pelaku menabrak mobil korban sebelum dieksekusi. Taesuk pun lekas memotretnya untuk dijadikan sebagai petunjuk. 수다른 척 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고. Saat mengikuti rapat itulah, Taesuk menunjukkan penemuannya terkait kasus pembunuhan yang terjadi akhir-akhir ini bahwa menurutnya si pelaku merupakan satu orang yang sama terlihat dari bekas luka tikaman pada tubuh para korban. Namun pernyataan itu ditolak mentah-mentah oleh sang atasan karena menurutnya ini bukan kasus pembunuhan berantai. Bahkan Taesuk dianggap mengada-ngada dengan membuat alasan itu agar dia bisa naik jabatan. 제가 승진하고 싶어서요. 승진. 범인 좀 잡아가지고. Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Taesuk dan beralih pada seorang ketua gangster paling disegani bernama Dongsu. Saat ini ia sedang menghadiri undangan dari temannya sesama ketua gangster, di mana si teman yang bernama Sangdo ingin agar Dongsu memberikan sebagian wilayahnya karena merasa belum puas dengan apa yang sudah dimilikinya saat ini. 미쳐놓고 백 없는 나는, 응? 형님. Sementara Dongsu tampak tenang-tenang saja, asistennya yang bernama Seong pun menentang permintaan Sangdo dan mengingatkan untuk jangan serakah karena itu jelas akan merugikan orang lain hingga terjadilah perdebatan di antara kedua asisten mereka. 니 코나 쳐 프레이 몇들이 다 뒤지르라고 진짜. 새끼! 장동수 애들 교육 잘. 저 새끼 좀 눈깔이 봐라 저. Karena keduanya dianggap melanggar etika kesopanan, Dongsu pun memukul Seong sebagai hukuman dan memberitahunya agar bersikap sopan saat bos sedang berbicara. Sedangkan untuk asisten Sangdo yang bernama, kita panggil saja Samsul, Dongsu tanpa ragu mencabut 2 buah gigi bagian depan pria tersebut untuk membuat Sangdo agar ia merasa tertekan. Setelah pertemuan selesai, Dongsu memutuskan pulang seorang diri dan menyarankan Seong agar beristirahat. Dalam perjalanan, tiba-tiba mobil yang dikendarainya ditabrak dari arah belakang, di mana pelakunya tentu saja adalah si pria misterius yang saat ini jelas telah melakukan kesalahan karena menjadikan Dongsu sebagai targetnya. 됐어요. 그냥 가세요. Dan ya, meski sudah tertikam beberapa kali, Dongsu tetap berusaha memberi perlawanan, bahkan sempat menikam balik si pria misterius sampai akhirnya beruntung, ada warga yang menemukan Dongsu dan segera melarikannya ke rumah sakit. Dampak dari kejadian sebelumnya, Seong dan semua anak buahnya langsung menyerang markas Dongsu karena merasa curiga jika merekalah dalang di balik itu semua. Setelah beberapa jam menjalani operasi, Dongsu pun tersadar di keesokan harinya, namun memerlukan waktu sampai benar-benar pulih. Di sana ia memberitahu Seong bahwasannya Sangdo bukanlah pelaku atas kejadian ini dan lekas memberinya catatan berisi nomor plat mobil milik si pelaku agar Seong bisa mencari di mana keberadaan si pria misterius saat ini. 어두워서 잘 못 보긴 했는데
어떻게든 찾아와. 조심해, 조심, 그러니까. Di waktu yang sama, Dongsu kedatangan tamu yaitu Taesuk bermaksud untuk memintainya keterangan terkait kejadian semalam. Mendengar bahwa Taesuk sedang mengincar si pria misterius untuk memecahkan kasus pembunuhan berantai, Dongsu pun memilih untuk bungkam saja karena ia sendiri juga ingin mencari keberadaan si pria misterius untuk dihabisi. Karena Dongsu tidak mau buka suara, Taesuk lekas pergi ke parkiran untuk mengecek kondisi mobilnya. Melihat bagian samping mobil penyok dan ada goresan kecil pada bagian bemper, ia pun langsung bisa menyimpulkan bahwa tadi malam Dongsu memang telah diserang oleh si pria misterius, namun berhasil selamat karena melakukan perlawanan. 맞잖아, 동수야. Dongsu sendiri saat ini telah dipindahkan ke ruang VIP dan ditemui oleh Sangdo bukan untuk menjenguk, melainkan ingin meminta ganti rugi karena dampak dari penyerangan Seong semalam. Banyak dari anak buah Sangdo terluka parah. Tidak hanya dimintai materi, Dongsu juga diminta agar memberikan setengah dari wilayah kekuasaannya karena mulai dari sekarang reputasi atau citra nama baik Dongsu sudah pasti akan menurun. 누가 니를 이렇게 만들었는지. Sementara itu, si pria misterius saat ini kembali menjalankan aksinya dan mengincar seorang supir truk yang kebetulan singgah di pom bensin. Selesai menghabisinya, ia membawa truk milik korban tanpa mengetahui jika di dalamnya masih ada kenek si supir sehingga... Ya, si pria misterius tak sengaja menjatuhkan pisau miliknya ke pinggir jalan dan membiarkannya begitu saja. Hingga beberapa hari sejak peristiwa tersebut, Seong pun menemukan pisau tersebut, begitu juga mobil milik si pelaku yang terparkir di pom bensin. 우리 형님, 버린 건지 흘린 건지 차에서 한 3-4km 떨어진 데서 애들이 주워왔습니다. Di malam itu juga Dongsu ditemui oleh Taesuk yang ingin mengajukan kerjasama dalam mencari keberadaan si pria misterius, tidak secara tulus, melainkan dengan paksaan di mana Taesuk mengancam akan memenjarakan Dongsu karena memiliki semua bukti kejahatannya, sehingga demi bisnisnya bisa tetap berjalan, Dongsu pun terpaksa menerima tawaran kerjasama tersebut. 뭘 그 다음에 어딨어? 그럼 끝이지. Singkat cerita, esok pagi pun Caang, Dongsu mengundang Taesuk untuk datang dan lekas memberikan kunci mobil milik si pria misterius, yang di sana ia juga mengingatkan bahwa meski saat ini saling bertukar informasi mengenai si pria misterius, mereka akan tetap bersaing untuk bisa mendapatkan sosok itu terlebih dahulu. 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. Setelah keduanya sepakat, Dongsu lekas menceritakan terkait kejadian malam itu dan juga memberinya sketsa wajah si pria misterius. Ia juga telah merekam suara pembicaraan mereka, begitu juga video untuk sebagai jaminan andai kata nanti Taesuk melanggar kesepakatan mereka. Tanpa sepengetahuan kedua belah pihak, ternyata Dongsu dan Taesuk memiliki alasan tersendiri dalam menjalin kerjasama ini. Dongsu butuh bantuan polisi karena ada tim forensik yang dapat memastikan identitas si pria misterius itu, sedangkan Taesuk memanfaatkan Dongsu karena memiliki bukti, sekaligus membutuhkan komplotan demi bisa menangkap sosok pembunuh berantai tersebut. 어디까지 다른 데서 Lokasi di gudang rahasia milik Dongsu, Taesuk CS mulai memeriksa mobil milik si pria misterius berharap ada sidik jari atau rambut untuk dilakukan forensik, sedangkan Dongsu kini menyalahgunakan barang bukti berupa pisau milik si pria misterius yang memang sengaja dirahasiakan dari Taesuk untuk menghabisi Sangdo agar si pria misterius dijadikan sebagai tersangkanya. Karena Taesuk menyelidiki kasus ini tanpa sepengetahuan atasannya, ia pun menemui Sujin secara diam-diam untuk menyerahkan rambut dan bercak darah dari dalam mobil untuk segera dilakukan cek forensik, berharap identitas si pria misterius akan segera terbongkar.
Hasil dari pengecekan lab, Sujin memberitahu Taesuk bahwa ada kesamaan DNA pada pisau yang menewaskan Sangdo, sehingga mendengar jika kemungkinan besar pembunuhnya adalah satu orang yang sama. Taesuk pun langsung bergegas untuk menemui Dongsu karena sadar jika pria itu telah menyembunyikan barang bukti sekaligus menyalahgunakannya. 형님 내가 좀 이따 다시 전화. 대답해 이 새끼야. 이게 Setelah sempat terjadi baku hantam di antara mereka, Dongsu pun menjelaskan bahwa ia melakukan itu semua bukan hanya karena ingin melenyapkan Sangdo, tetapi juga untuk memperkuat adanya kasus pembunuhan berantai, yang itu berarti juga menguntungkan Taesuk karena ucapannya waktu itu hanyalah dianggap omong kosong belaka oleh atasannya. 너 내가 따로 수사할 거야. 어? 그러든지 말든지. Sesuai perkataan Dongsu, berita terkait adanya kasus pembunuhan berantai ini pun seketika beredar di saluran televisi hingga unit khusus kriminal pun diturunkan untuk menangani kasus ini. Namun dampak negatif dari itu semua, Taesuk dan timnya tidak diperbolehkan untuk ikut andil selama penyelidikan. 문제 만나고 사발을 드셔. Si pria misterius sendiri kini sedang ada di sebuah perpustakaan dan kebetulan menonton berita terkait kematian Sangdo. Sadar jika dia dianggap sebagai pelaku yang telah menghabisi pria itu, ia pun lekas menghadiri acara bela sungkawa di rumah duka untuk memberikan secari kertas pada Samsul berisi pernyataan bahwa seseorang telah menggunakan pisau miliknya untuk menghabisi Sangdo. Sementara si pria mistur pergi dan kembali melakukan aksinya, kita akan melihat Dongsu dan Taesuk masih sibuk mengecek isi di dalam mobil hingga menemukan bekas noda darah pada bagian setir yang tepat saat mereka akan mengambilnya. Samsul dan anak buahnya datang ke sana untuk menghabisi Dongsu sehingga pertarungan seketika terjadi di mana Dongsu harus menghadapi para kroco yang jumlahnya tidak sedikit, yang karena Taesuk ada di sana bersamanya, ia pun jadi ikut terseret dalam konflik ini dan terpaksa harus membantu Dongsu untuk bisa mengatasi mereka. Melihat Taesuk tak sengaja menikam Samsul hingga tewas, Dongsu menyarankan agar pergi saja sedangkan dirinya akan membersihkan kekacauan di tempat ini dengan cara mengubur jasad Samsul di lahan kosong dan membungkam anak buahnya untuk merahasiakan kejadian tersebut. Keesokan paginya, Taesuk mendapat tugas dari sang atasan yaitu menolong keluarga korban penculikan. Sempat ogah-ogahan karena ingin menangkap si pria misterius, ia akhirnya terpaksa menerima tugas tersebut setelah atasannya itu mengingatkan bahwa kasus pembunuhan berantai tidak bisa ditangani oleh kepolisian tingkat rendah seperti mereka. 아우. Sesampainya di rumah korban, Taesuk dan kedua rekannya menemui istri korban yang diculik bernama, kita panggil saja Yuli. Tahu jika Yuli dimintai datang ke suatu tempat untuk menyerahkan uang tebusan, ia dan rekannya itu pun langsung bersiap di posisi untuk melakukan penyergapan, tetapi 아유, 뭐 하세요? 들어가세요, 빨리. 저 혹시 가방 맡기러 오셨어요? 저한테 주시면 돼요. 예. 뭐야? 왜 저 아줌마한테 돈가방을 줘? 아이씨. ya, Taesuk mendapati ada seorang pria mencurigakan yang besar kemungkinan itu adalah si penculik, sehingga ia dan kedua rekannya langsung melakukan pengejaran saat itu juga dan
Gagal menangkap si penculik, Taesuk dan rekannya lekas menemui pemilik warung untuk menanyakan alasannya kenapa mengambil tas yang sebelumnya dibawa oleh Yuli, yang karena si pemilik warung hanya menjalankan amanah dari si penculik, ia memberitahu bahwa sebelumnya orang itu sempat makan dan minum soju di tempatnya, sehingga untuk memastikan siapa orang itu, Taesuk mau tidak mau harus mencari botol minuman bekas si penculik, berharap akan menemukan bekas sidik jari. Setelah seharian memilih botol bekas, Taesuk akhirnya mengetahui identitas si penculik, namun harus memastikannya lebih dulu karena menurut Sujin ada kesamaan sidik jari dengan si pembunuh berantai berlokasi di rumah si tersangka. Ia lekas memeriksa kamarnya karena mendapat izin dari orang tua yang bersangkutan. 문제 같은 거 없었어요? 술도 아예 안 마셨어요. Saat mengecek kamar si tersangka itulah, Taesuk menemukan secarik foto berisi pasangan suami istri yang merupakan penghuni kamar, yang karena ada kecocokan saat menyandingkan foto si suami dengan gambar sketsa wajah, terungkaplah bahwa sosok pembunuh berantai yang selama ini dicari tidak lain dan bukan adalah pria tersebut. 17 684 2784 이번으로 알아낼 수 있는 거 싹 다 뽑아. Tanpa buang waktu, Taesuk langsung mengadakan pertemuan dengan Dongsu untuk membahas terkait si pembunuh berantai yang kini diketahui bernama Kang, karena sosok itu biasa menggunakan ponsel sekali pakai untuk memberi kabar pada orang tuanya. Diketahuilah bahwa selama ini Kang telah berpindah-pindah lokasi. Demi mempercepat proses pencarian, Dongsu membagi anak buahnya jadi beberapa kelompok untuk menyebar ke seluruh penjuru kota. 1 minggu melakukan pencarian tanpa membuahkan hasil, ia tak sengaja bertemu dengan seorang gadis SMA yang kehujanan akibat menunggu bus datang, yang karena kasihan melihatnya, Dongsu lekas memberikan payung miliknya pada gadis tersebut. 너 조심해 앞으로. 어? Tepat saat sedang makan bersama, Dongsu seketika dibuat terkejut saat mendapati berita dari televisi bahwa telah ditemukan jasad gadis SMA yang telah tewas dalam kondisi mengenaskan. Sadar jika korbannya adalah si gadis yang bertemu dengan dirinya tadi siang, Dongsu CS langsung kembali melakukan pencarian saat itu juga. 빨리 이 새끼 분명 이 안에 있어. 다들 긴장해. 애들 다 모아 빨리. 근처 노래방. Karena Oh Seong berhasil menemukan motel tempat Kang menginap, Dongsu dan asistennya itu pun lekas menunggu di dalam mobil untuk menunggu kepulangannya. Namun tepat saat target sudah terlihat, naas keberadaan salah satu rekan Taesuk malah ketahuan dan di sana terjadilah aksi kejar-kejaran di mana Dongsu dan Taesuk kini saling bersaing untuk menangkap Kang, karena sesuai perjanjian di awal, siapa yang menangkap Kang lebih dulu berhak membawanya. Yang karena Kang melarikan diri ke pemukiman warga, Dongsu, asistennya dan Taesuk langsung berpencar untuk melakukan pencarian. Naas bagi Oh Seong yang menemukan Kang terlebih dahulu, ia harus terlibat duel menghadapi sosok itu sehingga melihat rekannya sekarat, Dongsu dengan berat hati harus meninggalkannya karena harus memprioritaskan penangkapan Kang lebih dulu. Hingga setibanya di sebuah tempat karaoke, ia lekas masuk ke sana karena melihat bercak darah yang mengarah ke tempat tersebut. Saat memeriksa satu persatu kamar itulah, Dongsu menyadari adanya kejanggalan saat melihat 2 wanita sedang bernyanyi sambil menunjukkan raut wajah ketakutan dan tiba-tiba
Beres menghajar Kang sampai tak berdaya, Dongsu menyeretnya keluar dari tempat karaoke dan membawanya ke markas rahasia untuk dieksekusi. Tanpa dia sadari, Taesu kini sedang dalam perjalanan menuju ke sana untuk mengambil alih Kang sehingga keesokan paginya, Dongsu tidak hanya gagal menghabisi Kang tapi juga harus kehilangan para anak buahnya karena ditangkap oleh polisi, di mana hal itu semua jelas perbuatan Taesuk yang memang pada dasarnya tidak pandang bulu dalam membasmi kejahatan, sehingga Dongsu kini jadi buronan dan harus bersembunyi agar tidak sampai ditangkap oleh polisi. Singkat cerita, hari persidangan pun tiba karena tidak adanya bukti kuat bahwa Kang telah melakukan tindak kejahatan. Tanpa diduga, Dongsu menghadiri acara tersebut dan akan jadi saksi kunci selaku korban yang selamat dengan menceritakan terkait kronologi kejadian dan menunjukkan bekas luka tikaman pada malam itu. Karena Dongsu merupakan seorang bos gangster, hal itu tentu saja dianggap belum cukup karena bisa jadi bekas luka itu hanya dampak dari pertikaian antar kelompok gangster. Sehingga untuk meyakinkan Pak Hakim dan pengacara, Dongsu meminta Kang agar melepaskan pakaiannya karena pada malam itu ia telah menikam balik pria tersebut sebagai bentuk perlawanan. 근데 분명히 칼자국이 남아 있을 겁니다. Alhasil, Kang pun dinyatakan bersalah dan mendapat hukuman penjara seumur hidup. Hingga 1 bulan setelah kejadian tersebut, Dongsu juga dijebloskan ke dalam penjara dan bertemu lagi dengan anak buahnya yang sudah lebih dulu ada di sana. Namun kejutan yang sesungguhnya adalah Dongsu disatu penjarakan dengan Kang karena alasannya menyerahkan diri dan mau jadi saksi kunci adalah karena dia telah membuat kesepakatan baru dengan Taesuk, yaitu ingin disatu selkan dengan Kang untuk membuat hari-harinya bagaikan berada di neraka. Tamat.